Halo semuanya, saya Sherly Wulandari dengan NIM 858993211. Saya seorang mahasiswa semester 3 program studi PGSD Universitas Terbuka. Pembahasan saya kali ini berfokus pada proses lahirnya Pancasila, mulai dari PPUPKI, Program Jakarta, dan PPKI, serta nilai yang dapat diambil sebagai generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang PPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam UUD 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan RIS, demokrasi terpimpin oleh Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Proses lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan hasil kristalisasi semangat kebangsaan yang muncul di tengah keragaman Indonesia. Awal mula penetapannya terjadi pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tahun 1945, di mana para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo mengajukan dan mendiskusikan sebagai usulan fundamental yang kemudian menjadi landasan filosofis dan ideologis negara Indonesia, cikal bakal dari 5 sila dasar tersebut. Selanjutnya, dalam rangka sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dalam Indonesia atau BPUPKI yang dimulai sejak 29 Mei 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting pada 1 Juni 1945 yang berisi usulan tentang 5 prinsip dasar negara yang kemudian secara resmi dikenal dan ditetapkan sebagai Pancasila, menjadikannya momen lahirnya fondasi ideologis bangsa Indonesia. Dan inti dari peristiwa sejarah tersebut adalah bahwa meskipun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 awalnya mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dalam sila pertamanya, frasa tersebut kemudian diubah oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan fundamental ini yang didorong oleh semangat musyawarah dan toleransi merupakan manifestasi nyata dari nilai luhur Pancasila untuk penjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman, menunjukkan komitmen para pendiri negara untuk mengakomodasi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Di balik proses perumusan Pancasila mencerminkan beberapa nilai inti. Semangat persatuan dan kompromi terlihat jelas dalam perubahan sila pertama demi menjaga keutuhan bangsa yang sangat beragam sesuai dengan nilai sila ketiga. Penghormatan terhadap hak dan martabat manusia diwujudkan melalui dialog dan musyawarah antar kelompok yang sejalan dengan sila kedua. Terakhir, pengambilan keputusan yang selalu melalui musyawarah tanpa paksaan menegaskan semangat demokrasi dan kearifan yang merupakan inti dari sila keempat. Refleksi diri, mengingat Pancasila adalah hasil dari semangat kebersamaan, kompromi,
dan dialog para pendiri bangsa, nilai-nilai fundamentalnya seperti persatuan, toleransi, dan keadilan sosial tetap menjadi panduan yang moral yang esensial bagi generasi muda dalam menghadapi era globalisasi, polarisasi, dan disrupsi digital. Di tengah kompleksitas tantangan kontemporer, Pancasila berfungsi sebagai pengingat untuk mempromosikan pola pikir yang jernih, menghormati keragaman, dan memastikan integritas bangsa terjaga. Oleh karena itu, kita harus menginternalisasi dan mengimplementasikan semangat luhur para pendiri bangsa, menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai pedoman hidup yang relevan dan kompas moral yang membimbing tindakan kita di kehidupan sehari-hari maupun di ranah digital.